beribadah sekolah minggu. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu kami semua ada di tempat ini Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. adik-adikmu Bapa dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau yang ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik.
asik-asik. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi Laskar Kristus, siap. Kita mau olahraga, kita mau mendiri di hati bersama dengan Tuhan, amin. Sebagian dari firman Tuhan, kita mau katakan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya Kau
kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing dapat juga bersama-sama dengan kami meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau urapi Tuhan. Kami adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman juga Engkau urapi Bapa. Sehingga firman itu Tuhan boleh memproses hidup adik-adik kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon Tuhan pimpinan Roh Kudus turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti sehat-sehat dan baik-baik kabarnya kan? Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan sebuah firman Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik pernah nggak ditolong seseorang apa siapa itu? Adik-adik waktu itu adik-adik membutuhkan pertolongan yang luar biasa ya. Karena waktu itu adik-adik merasakan sesuatu yang adik-adik ada sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Lalu adik-adik mengharapkan sebuah pertolongan, mungkin dari orang tua, mungkin dari teman. Lalu ketika orang lain itu menolong adik-adik, pada saat itu bagaimana perasaan adik-adik? Nangis apa gimana? Pasti senang kan? Pasti senang. Nah, adik-adik ada sebuah cerita di dalam firman Tuhan. Waktu itu ada sebuah bangsa yang besar. Bangsa itu bangsa Asyur. Apa adik-adik? Bangsa Asyur. Nah, pada waktu itu seorang raja yang bernama Raja Sanherib, Raja Asyur itu merasa hebat waktu dia mengalahkan kerajaan atau bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dia merasa hebat dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia, adik-adik. Pada waktu itu dia mau berperang melawan bangsa Israel. Bangsa Israel ini kita kenal bahwa Israel adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Lalu dia menyuruh seseorang yang anak buahnya, ya juru minuman, untuk pergi di sana untuk menyampaikan sebuah berita di sana bahwa Raja Asyur akan pergi untuk menyerang bangsa Israel. Lalu sampailah di sana ya anak buahnya untuk menyampaikan sebuah berita atau surat. Lalu waktu bangsa Israel mendengarkan itu dan mereka menyampaikan kepada Hizkia. Pada waktu itu raja di Israel itu namanya Hizkia. Siapa namanya? Hizkia. Nah, waktu itu ketika didengar oleh Hizkia, dia menangis dan dia merobek bajunya. Lalu dia menangis dan berdoa sama Tuhan. Lalu dia berkata sama Tuhan, Tuhan, Raja Asyur mengolok-olok Engkau. Dia merasa sombong, tidak ada yang bisa mengalahkan dia katanya. Dia telah mengalahkan bangsa-bangsa lain dan dia juga mau mengalahkan dan mengambil bangsa ini. Lalu dia menangis adik-adik. Lalu ketika dia berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan doanya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yesaya Bani Amos. Yesaya ini adalah seorang nabi pada waktu itu, nabi yang besar. Lalu dia berkata kepada Yesaya, sampaikanlah kepada Hizkia bahwa kota ini, bahwa bangsa ini tidak akan diapa-apakan oleh Raja Asyur atau bangsa Asyur. Lalu adik-adik, ketika sampai berita itu kepada Yesaya, lalu dia sampaikan kepada Hizkia, Hizkia itu begitu senang. Nah, pada waktu itu adik-adik, ketika bangsa Asyur atau tentara Asyur adik-adik mengelilingi kota Yerusalem, kota yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Lalu pada saat itu adik-adik datanglah malaikat Tuhan. Ya, kita tidak tahu dari mana itu ya. Pasti dari Tuhan pastikan. Lalu datanglah malaikat Tuhan menewaskan beribu-ribu tentara orang Asyur. Pada waktu itu
meninggal tentara Asyur pada waktu itu 185.000. Bukan jumlah yang sedikit adik-adik ya, banyak sekali. Yang membunuh mereka adalah malaikat Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, ketika tentara Asyur meninggal dan mati semua, lalu Sanherib pergi dari situ karena tidak ada lagi tentaranya. Lalu dia pergi sendiri, dia pergi ke kuilnya adik-adik. Mungkin dia berdoa di sana kepada Allahnya, bukan kepada Tuhan kita ya. Karena beda mungkin Tuhan kita dengan mereka. Dia berdoa, lalu datang anak-anaknya lalu dibunuh dia. Nah, pada waktu itu matilah Raja Asyur, namanya Sanherib. Pada waktu itu kegembiraan yang luar biasa terjadi di bangsa Israel karena mereka telah ditolong oleh Tuhan, telah dilindungi oleh Tuhan, telah dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka selamat dari bangsa Asyur. Nah, begitu juga kita adik-adik, kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, pernah ditolong Tuhan. Tuhan itu bukan langsung menolong kita secara dia datang ke dunia, apa yang kau perlukan anakku, lalu dia menolong kita. Tidak. Dia Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Bisa mama kita, bisa sahabat kita, bisa saudara kita untuk menolong kita, untuk memberkati kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika kita telah ditolong oleh Tuhan, dan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, respon kita bagaimana adik-adik? Ya, respon kita yang pertama ketika kita telah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita, yang kita lakukan yang pertama, rajin untuk ibadah. Apa adik-adik? Rajin untuk ibadah. Nah, hari ini sebenarnya ada sekali sebulan ibadah doa. Kemarin adik-adik waktu saya lihat ibadah doa cuma 4 orang yang datang. Waduh, sepi sekali. Malah guru-guru sekolah minggunya yang banyak. Waduh, kemana semua ini ke anak-anak sekolah minggu ya? Nah, besok-besok adik-adik, karena kita merasakan kebaikan Tuhan, kita harus datang ibadah ya. Datang ibadah, gak boleh malas, karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu telah menolong kita ketika kita bangun pagi aja adik-adik, kita bangun dengan tubuh yang sehat, bangun dengan kekuatan yang baru. Itu kebaikan Tuhan. Karena kita ini adik-adik, kata firman Tuhan, bagaikan uap. Kalau tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya adik-adik. Makanya ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, yang kita lakukan pertama adalah datang ibadah. Yang kedua berdoa. Apa adik-adik? Berdoa harus kita berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Wah, ada yang nggak rajin berdoa juga ya. Waduh, apalagi pandemi ini nggak datang ibadah, apalagi kita nggak ketemu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik belajar untuk berdoa. Tuhan Yesus, bukan panjang-panjang, doanya singkat-singkat aja. Tuhan Yesus, saya bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini kehidupan saya, berkati kehidupan saya. Itu aja. Bangun pagi, saya bersyukur aja kita adik-adik, karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah menolong orang lain atau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Saya tahu nggak teman, saya kemarin ditolong Tuhan loh. Kemarin PR saya nggak bisa kerjain PR saya, tapi mama saya bisa bantu saya. Luar biasa kan? Tuhan itu hebat kan? Wah, itu adik-adik, bisa Tuhan pakai siapa saja untuk menolong kita. Nah, kita menceritakan kepada teman-teman kita untuk apa? Supaya teman-teman kita juga berharap sama Tuhan. Dia bisa memohon ketika dia mengalami masalah, keluarganya mungkin ada masalah, dia boleh memohon kepada Tuhan. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, itulah yang kita lakukan, atau kita juga bentuk respon kita kepada Tuhan atau karena kebaikan yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bisa menolong orang lain yang butuh pertolongan, kita tolong. Apa saja yang kita bisa
Tolong adik-adik, bukan hanya bentuk duit atau segala macam yang bisa kalau kita lakukan untuk orang lain, buat teman kita, buat sahabat kita, buat orang tua kita, buat saudara kita, kita lakukan. Karena itu bentuk respon kita karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Itu adik-adik firman Tuhan biar kita menjadi orang yang baik dan kita boleh meresponi kebaikan Tuhan itu untuk datang ibadah, rajin berdoa, dan kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain dan bisa melakukan kebaikan juga untuk orang lain. Itu adik-adik firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu, baik kami juga guru-guru sekolah minggu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, walaupun saat ini kami tidak bisa bertemu Tuhan secara bertatap muka, tapi kami percaya pertolongan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebihnya di dalam COVID-19 ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dalam perlindungan, dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati mereka di sana, berkati pendidikan mereka, berikan hikmat, pengetahuan, kepintaran, kepandaian dari Engkau Tuhan, sehingga adik-adik kami Tuhan dan sekolah minggu mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.